Sudah? Jawab? Oh kayaknya udah ada yang jawab ini di bawah ini. Oh iya ya. Shalom semuanya, tidak terasa GBI The Blessing sudah hadir bersama dengan kita selama 12 tahun. Nah kali ini akan ada event spesial teman-teman, ulang tahun untuk memperingati ulang tahun GBI The Blessing ke-12. Nah kita ibadah bareng ya, tetap secara online, tetap di rumah aja teman-teman semua, gak perlu kemana-mana. Tetap ibadah online di rumah, di YouTube channel GBI The Blessing tanggal 11 November jam 7 malam. Ingat 11 November jam 7 malam. Akan ada hadiah yang menarik. Pengen tahu? Ikutin aja ibadah online-nya ya. Pasti seru, pasti diberkati semua. Amin. See you. God bless you. Shalom teman-teman semuanya. Sudah siap memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami boleh menyembah dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu yang selalu baru buat setiap kami. Ini hati kami Tuhan, kami bawa yang terbaik buat Engkau. Kami bawa penyembahan yang terbaik, kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami percaya ada kuasa yang mengalir dari tempat maha tinggi untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa.
di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Katakan dengan lebih, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dan sama-sama lagi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, yang mulia, selamanya Kau Tuhan. Hadir di sini, hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu Tuhan, bawaku bersamamu, melewati setiap musim, melewati setiap waktu. Bersamamu, ku kan terbang tinggi, bagai raja wali di dalam naungan sayapmu. Ku menyembahmu Tuhan, ku memujimu. Haleluya, haleluya. Yesus, yang luar biasa, perkasa mulia namamu, ajaib dan dahsyat namamu Tuhan. Selamanya ku mau memujimu. Oh, kami selalu melekat dengan hati-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa dari tempat maha tinggi mengalir atas setiap kami. Kami mau merasakan kehadiran-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami di tempat ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan
sendiri, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kata bersamamu bahwa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa yang mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku katakan bersamamu Bapa, ku katakan bersamamu Bapa, ku katakan bersamamu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersorak-sorai bersuka cita memuji nama-Mu. Yang siap percaya katakan amin. Siap buat bersorak-sorai buat Tuhan sama-sama, amin. Mari kita angkat pujian ini sama-sama. Haleluya. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan bau, penyemat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, tegak mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku, yang menang kalahkan bau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, tegak mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa.
perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kuku pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, aku dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kuku pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Aku dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kuku pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, sebenarnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati setiap telinga kami supaya dapat menerima firman yang Kau berikan pada kami Bapa melalui hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom GBI Tidar Blessing ya. Saya bersyukur buat teman-teman youth yang memberikan saya kepercayaan untuk saya bisa sharing firman Tuhan di kesempatan hari ini, minggu pertama November, dan saya percaya ini bulan yang baru untuk kita bersemangat memasuki bulan yang baru dengan penyertaan Tuhan lebih dan karya Tuhan yang lebih dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun kondisi masih pandemi, jadi kita ibadah secara online, tapi saya percaya kasih karunia Tuhan tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang berjaga-jagalah dan berdoalah. Satu firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 36, di sana dikatakan berjaga-jagalah, sekali lagi ya, Lukas 21 ayat 36, di sana dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, teman-teman, kata-kata berjaga-jaga ini di masa pandemi seperti sebuah kata yang cukup akrab dengan kita. Ya, lately kita semuanya pasti pakai masker. Ya, ada beberapa ibadah onsite yang sudah berjalan pun nggak cuma masker yang dipakai, ada face shield dipakai, terus kemana-mana bawa hand sanitizer dan sebagainya. Itu semuanya berjaga-jaga untuk menjaga kita nggak sampai tertular oleh virus yang cukup merajalela. Ya, nggak cuma di Indonesia tapi seluruh dunia sedang berwaspada atau berjaga-jaga terhadap satu virus ini, COVID-19 ya. Dan ini menjadi gambaran bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya, kita juga mesti punya kehidupan yang berjaga-jaga, karena ada satu hal yang lebih berbahaya dari COVID-19, yaitu apa? Kehidupan yang terjangkit oleh dosa. Hati-hati dengan itu, karena dosa nggak cuma buat kita bisa mati, tapi kita ngalami kematian yang kekal karena kita terpisah dengan Bapa kita yang di surga. Nah, sebab itu ayat ini penting sekali. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya itu, dari apa yang akan terjadi itu. Emang ada apa? Ayat ini sedang berbicara tentang penghakiman, teman-teman. Penghakiman, apa yang bisa terjadi? Apa yang akan terjadi di masa penghakiman? Di masa penghakiman itu akan terjadi malapetaka besar.
ada murka Allah dinyatakan, ditumpahkan gitu ya buat orang-orang berdosa dan sebagainya. Nah, kata-kata berjaga-jaga ini sangat penting buat kita supaya apa? Kita terluput dari semuanya itu. Ayatnya jelas bilang seperti itu. Ya, berjaga-jagalah supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semuanya itu. Kita terhindar dari murka Allah, kita terhindar dari malapetaka. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Nah, tidak cuma itu, ayatnya disambung dengan dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi waktu penghakiman pun kita bisa tahan berdiri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita tergolong orang-orang yang dibenarkan di dalam Tuhan. Sebab itu hati-hati, kita mesti berjaga-jaga. Tidak cuma pakai masker, pakai face shield. Kalau perlu secara rohani, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kita sedang berjaga-jaga melawan iblis yang bisa kapan saja mengkontaminasi hidup kita dengan dosa. Nah, kita akan belajar lebih lanjut. Tapi ada satu hal yang menarik di Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat 38 ayat yang lain tentang berjaga-jaga ini berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging enak. Di sate, bukan, daging lemah, itu bahayanya. Artinya kalau kita nggak berjaga-jaga, kita lalai dengan berjaga-jaga, akhirnya kita bisa jatuh dalam kedagingan. Kita bisa jatuh dalam kehidupan dalam daging, yang itu kehidupan yang ada dalam dosa dan membuat kita terpisah dari Allah. Ya, yang membuat kita terpisah dari Allah adalah segala dosa yang kita lakukan. Sebab itu penting sekali untuk kita berjaga-jaga dan berdoa dalam kehidupan yang akhir-akhir ini. Ini lebih penting lagi, kenapa? Ibadah kita udah nggak bisa kumpul nih. Ya, beberapa gereja sudah mulai buka ibadah onsite, tapi hari ini kita masih online seperti ini. Nah, kadang-kadang kita mesti berjaga-jaga juga. Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan di rumah, kita cuman nggak ada bedanya dengan nonton YouTube saja. Nggak ada bedanya dengan nonton apa tayangan apa gitu, dan kita nggak punya sikap hati yang benar dengan beribadah yang sedang kita lakukan. Nah, kita pun mesti berjaga-jaga dengan hal itu. Amin. Nah, lebih lanjut saya akan sedikit mengupas lebih dalam tentang berjaga-jaga. Ada dua hal yang saya akan kupas, berjaga-jaga dan berdoa. Ini yang jadi pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan buat youth Tidar Blessing, yang saya percaya Tuhan ada dalam kehidupan kalian semua. Dan berjaga-jaga ini berasal dari kata Yunani agrupneo, yang berarti not to be asleep, to be not asleep, enggak tidur, be awake, bangun ya, be watchful, berjaga-jaga, waspada, dan be careful, berhati-hati. Jadi berjaga-jaga ini mesti benar-benar membuat kita sadar akan apa yang sedang terjadi. Nah, berjaga-jaga adalah yang pertama saya bawa kita untuk memahami satu hal yang cukup abu-abu hari-hari ini, bahwa ada dosa yang sudah nggak kerasa seperti dosa. Ada sebuah dosa yang hari-hari ini iblis sedang gencar sekali, terutama buat anak-anak muda. Ada dosa yang mulai nggak kerasa dosa. Ya, zaman dulu orang berbohong, ya zaman saya masih kecil berbohong itu aduh kerasa banget, deredek dan sebagainya, aduh gitu. Nah, lately kadang bohong udah kerasa seperti biasa. Ada dosa yang nggak kerasa seperti dosa. Awal-awal kita melakukan dosa, kadang-kadang ada hati nurani yang masih berteriak. Tapi ketika hati nurani sudah mulai terbiasa untuk didiamkan, akhirnya dosa nggak kerasa dosa. Ibadah dengan tidak sungguh-sungguh, akhirnya biasa. Namanya juga ibadah di rumah, gitu kan? Makanya kita mesti hati-hati, kita mesti berjaga-jaga. Yang saya percaya begini, yang sedang terjadi hari-hari ini di tengah kondisi pandemi ini, saya ingat zaman saya masih pertama kali bertobat dulu, kelas 1 SMA. Saya ikut sebuah retreat yang diadakan oleh sekolah, ya harus ikut, karena kalau nggak ikut nggak dapat nilai gitu ya. Saya mesti ikut ke sana, ikut ke retreat di salah satu tempat retreat yang gede banget dan punya bilik-bilik doa untuk setiap orang bisa masuk di situ. Seukuran
ya 1,5 kali 1,5 meter mungkin, seperti kamar mandi gitu. Tapi itu sebuah bilik doa. Nah, ada satu sesi di mana waktu itu panitia acara memberikan waktu ya sekitar 2 jam kalau nggak salah, atau 3 jam, itu sudah lama sekali. Zaman saya masih muda dulu. Sekarang masih muda, tapi SMA saya jauh lebih muda dari sekarang. Satu SMA kami dikasih waktu 2-3 jam untuk kami harus masuk ke bilik masing-masing. Dan waktu itu dikasih tugas, waktu di bilik harus berdoa dan tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa dari saya? Tuhan mau bicara apa dengan saya? Jadi kita harus tangkap suara Tuhan waktu kita masuk ke bilik. Nah, saya waktu itu baru pertama kali bertobat ya, dan saya berpikir, waduh, di dalam 2 jam, udara dingin, sendirian, wah saya bisa ketiduran nih. Bisa-bisa 2-3 jam habis, saya nggak keluar-keluar dari bilik. Ya kan, saya cuman berpikir saya mau ngapain gitu kan. Saya kebetulan mulai kincring-kincring pakai gitar gitu. Saya mulai coba belajar main gitar waktu itu. Saya mulai nyanyi, dan tiba-tiba memang di saat itu pikiran saya dibawa mengingat masa kecil saya, mengingat hari-hari yang ada di belakang saya waktu saya masih kecil, waktu saya mengalami hari-hari yang sedikit menyakitkan saya, bahkan yang berat menyakitkan saya. Nah, dari semua gambar yang ada di belakang saya itu, saya di situ mulai merasakan bahwa Tuhan ada di situ. Dan itu menjadi 2 jam yang sangat luar biasa buat saya. Saya genjreng-genjreng, saya berdoa, saya nangis di dalam, dan saya mendapatkan sesuatu. Saya mendapatkan Tuhan ada di situ. Nah, yang saya percaya begini, pandemi seperti ini, kita sedang dikumpulkan di rumah masing-masing. Untuk apa? Bukan untuk kita ketiduran di situ. Untuk kita semakin aware, Tuhan mau apa dari saya. Ini waktunya kita kumpul bersama keluarga, mesbah keluarga dibangun, anak-anak muda mulai duduk bersama orang tuanya untuk, "Pa, Ma, hari ini Tuhan ngomong apa nih?" Anak-anak muda udah waktunya untuk mulai, ya kalau orang tua nggak ngajak, anak muda yang ngajak boleh kok. Kita ajak, "Pa, Ma, yuk doa bareng yuk, ibadah bareng yuk, nonton YouTube kita ibadah bareng yuk, doa bareng, Papa berkati aku dong, Papa Mama berkati." Ini waktu-waktu yang terbaik untuk kita seperti dikumpulkan di bilik masing-masing kita, dan kita sedang mencari Tuhan mau apa dari kita. Amin. Tuhan mau apa dari kita dengan kondisi yang seperti ini? Tidak ada satu kondisi pun yang terjadi tanpa Tuhan izinkan. Yang setuju bilang amin. Seperti ini pun Tuhan izinkan kok. Yang penting adalah bagaimana kita menangkap maksud Tuhan di tengah semua kondisi yang sedang terjadi. Sebab itu berjaga-jagalah. Jangan sampai akhirnya kita terjangkit dengan dosa yang mulai nggak kerasa dosa. Nggak baca firman Tuhan 1-2 hari biasa lah. Hati-hati, itu dosa loh. Kenapa? Karena kita nggak dapat kekuatan Tuhan. Kita nggak dapat firman Tuhan setiap hari. Ya, nggak berdoa biasa lah. Ya, nggak perpuluhan biasalah. Ya, akhirnya semuanya serba biasa. Nggak kasih yang terbaik, mulai kerasa ya biasalah. Namanya juga hidup manusia. Hati-hati dengan semuanya itu, berjaga-jagalah terhadap dosa yang nggak kerasa dosa. Amin. Nah, menjaga hati kita itu yang penting supaya kita tidak terjangkit dosa yang nggak kerasa dosa. Artinya jaga hati, jaga respon hati. Banyak orang berpikir ketika internet ngadat marah-marah, ngomel-ngomel, banting handphone misalnya, banting laptop. Waduh, eman ya, laptop dibanting. Semua itu diluapkan emosi dan sebagainya, dan mulai ngerasa sah-sah saja kan. Saya jengkel dengan itu. Enggak, hati-hati. Waktu kita sah-sah saja dengan kemarahan yang kita nggak bisa kendalikan, bisa jadi kita akan sah-sah saja dengan kedagingan yang kita nggak kendalikan. Belajar dari harta kecil, emosi belajar dikendalikan. Dan saya percaya itu semuanya menjaga kita. Hati kita mesti dijaga. Ya, respon hati kita nggak mudah terluka, nggak mudah kecewa. Ya, banyak orang kecewa biasalah, namanya juga disakiti. Saya kecewa, saya jengkel sama dia, terus curhat di medsos. Biasa kan? Enggak. Hati-hati dengan dosa yang nggak kerasa dosa. Teman-teman kecewa itu manusiawi. Tapi kalau teman-teman terus dalam kekecewaan,
teman-teman nggak sedang manusiawi dengan hidupmu sendiri. Amin. Sebab itu hati mesti dijaga. Itu yang membuat kita nggak terjangkit dosa yang nggak kerasa dosa. Nah yang kedua, pengertian berjaga-jaga adalah kita mesti siaga dalam melakukan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita untuk kita menghidupi kebenaran dan kekudusan. Efesus 4 ayat 24 bilang begini, terus-menerus mengenakan manusia baru yang diperbaharui ya, dan telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita harus menghidupi manusia baru dalam hidup kita. Manusia yang baru itu seperti apa? Yang beda dengan manusia lama. Manusia lama emosional, manusia lama ngomelan. Ganti dong kita manusia baru. Manusia yang mengerti kehendak Tuhan dalam hidup saya. Manusia yang bisa mengasihi orang yang benci saya. Semuanya itu mesti ada dalam kita. Nah itu yang kita mesti jaga. Berjaga-jagalah. Jangan sampai kita terjangkit dosa yang tidak kerasa dosa. Dan yang kedua, jangan sampai kita gagal siaga. Untuk akhirnya kita tidak melakukan bagian yang harus kita lakukan. Disiplin penting. Disiplin untuk baca firman Tuhan, berdoa, bahkan berkomunitas. Sekalipun masih secara online, it's okay. Kadang grup WA menjadi grup yang sangat berfungsi hari-hari ini untuk apa? Bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain. Bisa saling menasehati satu dengan yang lain. Amin. Manfaatkan semuanya itu untuk kita memperlengkapi diri kita berjaga-jaga dengan setiap kondisi yang ada. Kita nggak jatuh dalam dosa, kita nggak terjangkit dalam dosa yang tidak kerasa dosa, dan kita tetap jaga hidup kita. Disiplin ada di dalam Tuhan. Terus bertumbuh. Manusia baru kita terus bertumbuh dalam keserupaan yang lebih serupa lagi dengan Kristus. Amin. Yang kedua, kita akan bahas tentang berdoa. Setelah kita belajar tentang berjaga-jaga, betapa pentingnya berjaga-jaga, kita sekarang masuk kepada yang kedua, yaitu berdoa. Dari bahasa Yunani, deomai, yang artinya to want, need, to beg, request, ya, yang artinya menginginkan, membutuhkan, bahkan mengemis, ya, meminta dengan sangat, ya, memohon, itu arti kata doa. Dan buat saya, berdoa itu apa? Berdoa itu gaya hidup. Nah, banyak orang terjebak dengan hidup gaya. Hidup gaya akhirnya lebih mementingkan penampilan. Wah, mesti gaya nih, rambutnya mesti gimana. Zaman pandemi sekarang orang musimnya beli clipper sendiri, potong-potong sendiri, wah, semau sendiri. Yang penting gaya dan sebagainya. Wah, usum itu apa ya? Zamannya orang suka ngopi semua. Zamannya orang hidup gaya kebanyakan. Kadang kita lupa bahwa kekristenan bukan bicara tentang hidup gaya, tapi kekristenan bicara tentang gaya hidup. Nah, gaya hidup yang harus kita punya adalah hidup yang berdoa. Artinya berdoa itu connected with God. Kita mesti terkoneksi dengan Tuhan. Masa pandemi ini masa yang harus, handphone kita aja harus connect dengan internet. Hidup kita pun harus connected with God. All time, setiap waktu, setiap saat harus connected. Kita kalau nggak connect dengan internet, kita mulai jengkel. Aduh, posting nggak terkirim-kirim. Kirim gambar WA, muter terus. YouTube buffering terus, kita ngomel. Sadar nggak kita? Bahwa kadang hidup kita nggak connected with God, dan kita ngerasa fine-fine aja. Itu masalah besar. Nah, berdoa adalah gaya hidup anak-anak Tuhan, untuk dia terus nempel sama Tuhan, untuk dia terus connected with God. Dan memiliki ketergantungan akan Allah dalam kehidupan kita, di mana tanpa Allah we are nothing. Handphone, semahal apapun smartphone-mu, teman-teman, tanpa internet nggak jauh beda dengan handphone 350 ribuan. Cuman bisa telepon sama SMS, iya kan? Kalau nggak ada internet, nggak bisa browsing, nggak bisa medsos, nggak bisa upload, nggak bisa YouTube, nggak bisa, cuman bisa telepon sama SMS. Nggak perlu handphone mahal untuk melakukan itu semua. Seolah-olah demikianlah hidup kita. Kita nggak akan bisa menyatakan
banyak talenta yang Tuhan taruh, kita nggak bisa explore diri kita untuk kita lebih maksimal buat kerajaan Allah. Kalau kita nggak connected with God, kita nggak connected dengan Tuhan, ya, kita bukanlah apa-apa. Nah, berdoa itu seperti itu, sampai Tuhan, kalau aku nggak sama Tuhan, aku nothing. Kalau aku nggak sama Tuhan, aku mati. Aku nggak sama Tuhan, ambiar. Ambiar sudah. Angel tuturannya gitu. Kalau nggak connected sama Tuhan tuh angel wis gitu. So, teman-teman, berdoa itu bicara tentang keep your connection with God. Dan nggak cuman with God. Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh, connected with God setiap waktu. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Artinya apa? Selain connected with God, teman-teman juga harus saling terkonek. Satu komunitas terkonek. Hari ini aku dapat ini, dapat firman Tuhan ini. Kamu dapat apa? Saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendorong. Kalau ada yang malas, oh malas aku wis, kondisi kayak gini, oh malas aku, didorong, kasih semangat. Kamu bisa. Kehidupan zaman terakhir ini, teman-teman, kita nggak bisa lepas dari komunitas. Semakin kita nggak bisa lepas dari komunitas. That's why berdoa selain connected with God, kita harus saling terkonek satu dengan yang lain. Amin. Menjaga persekutuan kita, baik itu dengan Tuhan, baik itu dengan sesama kita. Itu berdoa. Satu hal yang perlu kita pahami dan sadari adalah bahwa berjaga-jaga nggak cuma sekedar waktu kita sedang dalam tekanan, dalam masa pandemi, masa yang sulit, enggak. Ketika kita sedang menikmati kemudahan, kita ada dalam berkat, tetap berjaga-jaga dan berdoa, itu harus. Ada satu ilustrasi burung, kalau teman-teman perhatikan burung itu kalau dia dikasih makan, ya, dikasih makan, disebar makan biur gitu. Kok biur? Biur kan nyiram ya. Kasih makanan lah, piuk gitulah, apalah. Terus burungnya datang makan, tuk 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 tuk. Waktu makan dia nggak makan sampai habis. Sekali, 2, 3 kali, 5 kali dia makan, dia mulai berhenti, dia perhatikan sekitar. Wah. Lalu dia makan lagi, nggak lama dia perhatikan sekitar lagi. Itu gambaran burung ketika dia diberkati pun, dia tetap berjaga-jaga. Jangan-jangan ketika dia makan, ada musuh menyerang, dia berjaga-jaga. Ya, nah itu sebuah ilustrasi bahwa ayo, di tengah kita sedang diberkati sekalipun kita mesti berjaga-jaga. Karena jangan sampai berkat yang Tuhan berikan itu ternyata membuat kita jauh dari Tuhan. Membuat kita akhirnya terjangkit dosa yang gak kerasa dosa. Membuat kita gak siaga lagi jaga hati kita. Dan itu menyingkirkan kita dari hidup komunitas. Dan membuat kita tidak terkonek dengan Tuhan. Hati-hati dengan itu semua. Nah, cara yang terbaik adalah untuk kita berjaga-jaga adalah kita semakin bawa diri kita dekat kepada Tuhan. Daud menulis dalam Mazmurnya di Mazmur 23, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ini begitu meneduhkan hati karena Daud mengerti benar tentang apa itu gembala, siapa itu gembala. Dia menjaga domba, kambing domba bapaknya itu yang 2-3 ekor saja. Dengan dia akan bertarung dengan singa yang mengganggu, beruang dirobek-robek mulutnya, sobek-sobek itu. Dia melakukan itu untuk menjaga kambing domba bapaknya. Daud yang terbatas, dia melakukan itu. Apalagi Bapa di surga, Sang Gembala Agung yang menggembalakan hidupnya. Makanya dia bilang begini, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Why? Engkau besertaku. Jadi cara terbaik untuk berjaga-jaga dan berdoa adalah bahwa hidupmu hari-hari ini untuk semakin dekat dengan Tuhan, Sang Gembala Agung kehidupan kita. Pandemi boleh pandemi,
Kondisi jelek, kondisi buruk, kondisi jahat boleh terjadi. Manusia akhir zaman boleh semakin jahat. Tapi saya percaya waktu kita datang dekat sama Tuhan, cari Tuhan setiap hari, baca firman Tuhan, berdoa, saling share satu dengan yang lain, terkoneksi, saya percaya. Apapun boleh terjadi di sekitar kita. Kita bisa berkata, gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Tuhan adalah gembalaku. Kita tenang. Kita nggak akan terguncang. Kita akan terus menikmati kebersamaan kita dengan Tuhan. Amin. Miliki disiplin rohani, teman-teman. Ini penting. Berjaga-jaga itu miliki disiplin rohani. Baca firman Tuhan, bersaat teduh, dan berkomunitas. Baca firman Tuhan saat teduh, berdoa, dan berkomunitas. Disiplin dalam melakukan itu semuanya, saya percaya itu akan menguatkan kita, menopang kita, bahkan membuat kita bisa merasakan dan melihat Tuhan melalui saudara-saudara kita. Kadang Tuhan titipkan berkat buat kita melalui orang lain. That's why kita nggak bisa lepas dari kehidupan bersama dengan orang lain kok. Kita mesti hidup berkomunitas. Tapi pastikan kita ada di komunitas yang benar. Saya percaya komunitas yang benar saling menjaga satu dengan yang lain. Saya nggak bisa lihat belakang saya. Tapi kalau ada orang yang berjaga-jaga buat saya, itu membuat saya merasa tenang. Why? Saya bisa tahu apa yang ada di belakang saya. Dari siapa? Dari saudara saya. Dari orang lain yang menjaga saya. So, kita nggak bisa lepas dari komunitas. Sebab itu, teman-teman, melalui firman Tuhan ini, melalui apa yang kita renungkan bersama-sama ini, mari saya berdoa kita diingatkan kembali di tengah kondisi pandemi, kondisi yang ada akhir-akhir ini, mari terus berjaga-jaga dan terus berdoa. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Murid Yesus dapat bertahan sampai Tuhan Yesus datang bila mereka hidup berjaga-jaga dan berdoa. Demikian juga kita sebagai murid-murid Kristus di masa kini, di masa akhir zaman ini. Mari kita terus berjaga-jaga atas kehidupan kita, atas kehidupan orang lain, atas kehidupan keluarga kita. Anak-anak muda, berjaga-jagalah atas kehidupan orang tuamu, saudara-saudaramu, teman-teman sepelayananmu. Berjaga-jagalah juga untuk mereka, sehingga kita didapati, kita bertahan, kita siap dan setia, dan semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Saya berdoa ini menjadi pesan yang kuat buat kita semuanya akhir-akhir ini, supaya kita terus hidup lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Jangan menemukan banyak alasan untuk akhirnya kita nggak beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi cari Tuhan dan kita akan menemukan banyak alasan untuk kita terus bisa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita tutup dalam doa. Tuhan, ucap syukur biar firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hati kami. Biar firman Tuhan malam ini, Tuhan, hari ini boleh menegur kami, boleh membuat kami gelisah saat kami mulai tidak berjaga-jaga, saat kami mulai tidak berdoa, saat kami mulai terjangkit dengan dosa yang tidak kerasa dosa. Tuhan, biar kami mulai gelisah, biar kami mulai nggak tenang dalam hidup kami saat kami menyadari bahwa kami lalai menjaga hidup kami lalai menjaga doa kami. Bahkan kami mulai tidak suka berkomunitas dengan orang lain. Tuhan, tolong supaya hati nurani kembali diaktifkan lagi dalam kehidupan kami, yang membawa kami lebih dekat, terus mendekat kepadamu Tuhan. Berkati Youth Tidar Blessing di tengah kondisi yang mereka alami hari ini. Aku nggak ngerti apa yang sedang mereka alami, tapi yang aku percaya semua mereka ada dalam penyertaan-Mu, dalam berkat-Mu Tuhan. Berkati setiap pengurus, setiap pemimpin yang ada, supaya Tidar Blessing boleh tetap ada dalam penggembalaan Tuhan Sang Gembala Agung, dan membuat mereka semuanya tetap dalam perlindungan, dalam penyertaan, di dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih, firman-Mu selesai sampai di sini Tuhan, tapi aku berdoa biar Roh Kudus terjemahkan lebih sederhana buat setiap pribadi yang mendengarkan, yang beribadah dalam ibadah ini. Kami percaya, aku percaya, berkat-Mu berlimpah buat kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.
segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa dunia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan